Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dan juga membuat ringkasan teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat gak bagaimana cara membuat ringkasan teks laporan hasil observasi? Nah, kita ulang lagi ya. Cara membuat ringkasan teks laporan hasil observasi itu ada tiga cara. Yang pertama, kita menemukan kalimat utamanya dari setiap paragraf. Yang kedua, kita menemukan gagasan pokok atau ide pokok dari kalimat utama tadi. Dan yang ketiga, sesudah kita menemukan ide pokok atau gagasan pokok per paragraf, kita susun ide pokok atau gagasan pokok itu menjadi satu paragraf. Nah, itulah cara membuat ringkasan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai jenis teks laporan hasil observasi, isi teks laporan hasil observasi, fungsi teks laporan hasil observasi, dan kita akan berlatih menemukan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Jenis teks laporan hasil observasi itu ada dua. Yang pertama, laporan hasil observasi formal, dan yang kedua, laporan hasil observasi non formal. Apa sih bedanya laporan teks laporan hasil observasi formal dan laporan hasil observasi non formal? Nah, kalau teks laporan hasil observasi yang formal, cara pembuatannya itu menggunakan struktur teks yang lebih rinci, kemudian ragam kebahasaannya menggunakan bahasa baku. Dan biasanya pembuatan teks laporan hasil observasi formal ini digunakan untuk acara resmi seperti membuat teks laporan politik ataupun berita dan lain sebagainya. Nah, kalau teks laporan hasil observasi yang non formal itu adalah teks yang dibuat dengan struktur yang lebih sederhana dan tujuannya informasi yang disampaikan dapat menarik minat pembacanya. Isi teks laporan hasil observasi itu berisi informasi yang kita dapatkan berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang sebenarnya. Fungsi teks laporan hasil observasi itu adalah memberitahukan kepada pihak lain tentang suatu informasi. Nah, sekarang kita berlatih menemukan gagasan pokok per paragraf dari teks laporan hasil observasi. Perhatikan teks berikut. Nah, di sini ada satu paragraf dari teks wayang ya. Ibu bacakan. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan makarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Wayang dapat dibedakan berdasarkan bahannya, yaitu wayang kulit, yang biasanya terbuat dari kulit hewan ternak, bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek dan wayang suket dan wayang motekar. Nah, gagasan pokoknya adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, gagasan utama ini atau gagasan pokok ini adalah yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, latihannya berlatih menemukan gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Teksnya ada di tugas kelas di aplikasi Google Classroom ini ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai jenis teks laporan hasil observasi, isi, fungsi, dan menemukan gagasan pokok per paragraf. Apa sih manfaat mempelajari teks laporan hasil observasi? Nah, manfaatnya kita mendapatkan informasi dari teks yang kita baca atau yang kita tulis. Dan informasi tersebut harus sesuai dengan fakta, karena teks laporan hasil observasi itu ditulis harus sesuai dengan fakta.
Mudah-mudahan kalian memahami dan mengerti materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.